Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada urutan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Capricorn. Untuk para sahabat Capricorn, kita akan menguak sosok yang tidak pernah bisa melupakan kamu. Nah, sosok seperti apakah dan mengapa dia tidak pernah bisa melupakan kamu ya? Kita akan ikuti bersama pembacaannya. Tapi sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika pembacaan ini bersifat general. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk semuanya ya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Baiklah, untuk para sahabat Capricorn ya. Sosok yang tidak pernah bisa melupakan kamu. Sosok yang tidak pernah bisa melupakan kamu. Sosok yang tidak pernah bisa melupakan kamu. Oke. Nah, di sini kita akan menarik 3 buah kartu ya. Untuk kartu pertama. Kartu kedua dan kartu ketiga. Lalu kita lihat mengapa dia tidak pernah bisa melupakan kamu. Nah, untuk para sahabat Capricorn, kita lihat di kartu pertama ada siapakah yang tidak pernah bisa melupakan kamu dan mengapa ya. Nah, jadi seseorang ini sebenarnya adalah seseorang yang mungkin dulu adalah orang yang dekat dengan kamu ya, tapi karena satu dan lain hal hubungan kamu dengan dia ya tidak lagi dekat ya. Bahkan sebagian di sini mungkin ada yang tidak lagi berkomunikasi, atau mungkin juga ada yang seperti sudah mengambil jarak ya, atau mungkin kalaupun masih berkomunikasi tapi itu sangat minim dan mungkin saja kalian juga jarang bertemu. Dan seseorang ini sebenarnya juga seseorang yang dulunya bisa jadi dia adalah pasangan kamu ya. Jadi mungkin saja ini ada yang mantan suami atau mantan istri ataupun belum menikah, bisa saja dia adalah mantan pacar kamu ya. Nah, jikapun untuk sebagian Capricorn, adapun jika ini bukan seseorang yang bertemu dengan kamu atau dekat dengan kamu dalam hal asmara, bisa jadi orang ini adalah orang yang dulunya dekat banget sama kamu yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Jadi untuk pekerjaan yang kamu fokuskan bisa saja ada ikatan yang berhubungan dengan orang ini ya, mungkin seperti kerjasama atau partneran, atau mungkin orang yang bergerak di satu bidang pekerjaan yang sama dengan kamu ya, sehingga hampir setiap hari mungkin antara kamu dan dia juga ada interaksi dan berhubungan dekat ya. Tapi karena satu dan lain hal, nah di sini hubungan kalian untuk saat ini sudah tidak lagi sedekat dulu ya, bahkan ada yang juga menjauh, bahkan ada yang tidak lagi berkomunikasi. Nah, tapi kembali lagi di sini, dia ini adalah orang yang bisa dikatakan sampai sekarang pun masih tetap mengingat kamu ya, karena dia berusaha untuk masih bisa menghubungi kamu. Dia berharap untuk bisa seperti memperbaiki hubungannya dengan kamu ya. Jadi mungkin di sini ada yang beberapa kali juga dia seperti berusaha untuk mendekati ke kamu lagi, mungkin ingin mengajak kamu seperti berbalikan, atau mungkin mengulang sebuah kedekatan lagi seperti dulu ya. Nah, tapi di sini adapun hal yang terjadi justru sebaliknya ya. Mungkin para sahabat Capricorn di sini ada yang sudah seperti bukan tidak memaafkan ya, memaafkan, tapi ya yang namanya luka tidak mungkin bisa dilupakan begitu saja ya. Mungkin perasaan untuk memaafkannya memang sudah ada, tulus, dan ya memang benar-benar sudah memaafkan apapun yang pernah terjadi yang berkaitan dengan orang ini. Tapi untuk kembali
berdekatan dengan dia, menjalin sebuah hubungan yang seperti dulu, itu mungkin sudah tidak mungkin ya, hal yang tidak ingin kamu lakukan lagi, karena ya pastinya teringat kembali dengan hal-hal yang pernah terjadi ya. Bisa jadi ini juga meninggalkan luka yang mendalam buat para sahabat Capricorn, sehingga ya kamu merasa lebih baik mungkin untuk saat ini ya berjarak aja ya, walaupun masih berkomunikasi, mungkin tidak harus dekat, tidak harus yang seintens dulu ya. Nah, jadi di sini seseorang ini sampai sekarang pun tidak akan pernah bisa melupakan kamu, karena dia merasa kamu adalah sebenarnya seseorang yang cukup sabar selama ini ketika bersama dengan dia, ketika dekat dengan dia ya. Dan kamu sebenarnya juga seseorang yang penuh perhatian, penuh rasa kasih sayang ya, tapi karena apa yang dilakukan yang telah menyakiti perasaan kamu, membuat kamu kecewa, sedih, dan bahkan merasa diperlakukan tidak adil. Nah, jadi di sini ada kemungkinan dia seperti menyesali perbuatan dia dulu, dan ingin banget untuk seperti berbalikkan kepada kamu ya, ingin mengulang cerita lama atau dekat kembali dengan kamu ya. Jadi hal inilah yang membuat dia sampai sekarang tidak pernah bisa melupakan kamu ya, karena dia juga merasa kamu pasti terluka oleh perbuatan dia dulu ya. Nah, jadi sampai sekarang pun sebagian besar mungkin orang ini masih beberapa kali atau mungkin sering berusaha untuk mengambil hati kamu kembali, atau minimal dia ingin kamu bisa dekat lagi dengan dia, walaupun dengan hubungan yang tidak lagi pasangan, tapi dia ingin ada kedekatan lagi antara kamu dan dia ya. Dan hal ini yang membuat dia tidak pernah bisa melupakan kamu. Lalu di kartu kedua kita lihat ya, siapakah orangnya yang tidak pernah bisa melupakan para sahabat Capricorn. Nah, di sini seseorang yang bisa dikatakan dia untuk saat ini mungkin juga seseorang yang tidak lagi berbicara atau tidak lagi berkomunikasi dengan kamu ya. Nah, orang ini bisa jadi untuk sebagian besar mungkin ini adalah orang yang lumayan dekat ya, atau buat sebagian di sini bisa juga ada cerita orang ini adalah seseorang yang ya bisa dikatakan pernah seperti ingin menawarkan hubungan kepada kamu ya. Tapi mungkin karena satu dan lain hal kamu menolaknya ya, jadi ini membuat dia sampai sekarang tidak pernah bisa melupakan kamu, karena di sini menurut dia kamu adalah pilihan yang tepat untuk dirinya ya. Jadi mungkin standar dia tentang pasangan, standar dia tentang seseorang yang untuk masa depannya ada di diri kamu ya, dan dia juga seperti melihat kamu adalah seseorang yang tepat untuk mendampingi dia di masa depannya ya. Tapi kembali lagi di sini ada cerita tentang penolakan ya. Mungkin juga jika ini bukan seseorang yang menawarkan hubungan asmara, mungkin orang ini menawarkan seperti tawaran kerja bersama atau tawaran bisnis bareng, bisa juga ya, karena dia juga menilai kamu adalah orang yang tepat ya, kamu adalah pilihan yang tepat menurut dia. Tapi kembali lagi mungkin kamu menolak ya karena satu dan lain hal. Nah, hal inilah yang membuat dia tidak pernah bisa melupakan kamu ya, karena di sini dia masih ingin jika kamu seperti menerima tawaran dari dia ya. Jadi sampai sekarang dia masih tetap mengingat kamu dan tidak akan pernah bisa melupakan kamu ya. Dan di kartu selanjutnya kita lihat ada siapakah di sini yang tidak pernah bisa melupakan kamu dan mengapa ya. Di kartu ketiga di sini adalah seseorang yang bisa dikatakan saat ini sudah tidak lagi berhubungan dengan kamu ya, karena satu dan lain hal, mungkin juga ini pengaruh lingkungan juga bisa ya. Dan orang ini mungkin dulunya adalah orang yang dekat banget sama kamu, bisa jadi juga sebagian ini adalah pasangan kamu ya. Pasangan dalam arti hubungan asmara, bisa juga mungkin pasangan bisnis atau partneran sebuah usaha juga bisa, atau seseorang yang bekerja sama dengan kamu ya. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin juga karena kurang dukungan dari lingkungan, nah bisa jadi untuk kamu yang
punya hubungan asmara dengan orang ini, mungkin ada restu yang tidak kalian dapat dari orang tua atau dari keluarga dekat ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kemudian mungkin membuat hubungan menjadi berakhir, dan hal ini belum bisa dia lupakan ya, dan sampai sekarang dia masih mengingat kamu karena ya menurut dia minimal kamu adalah bagian dari cerita masa lalu dia yang sebenarnya mungkin dia tidak ingin mengakhiri hubungan ini ya. Nah, tapi kembali lagi, jika dia bukan seseorang yang pernah dekat dengan kamu karena hubungan asmara, tapi dia dekat dengan kamu karena pekerjaan atau bisnis dan usaha, bisa jadi kerjasama kalian sudah berakhir ya. Kerjasamanya sudah berakhir seperti kontrak yang ya sudah berakhir, dan mungkin karena satu dan lain hal juga kalian tidak lagi melanjutkan kontrak baru. Dan jika ini adalah partneran bisnis atau usaha, bisa juga kalian sudah mengakhiri kerjasamanya ya, karena mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai atau ya satu dan lain hal yang membuat kamu juga harus mengambil keputusan untuk mengakhiri kerjasama dengan dia ya. Dan hal yang membuat dia tidak pernah bisa melupakan kamu ya karena ketika berbarengan kerjasama dengan kamu, banyak hal yang dia dapatkan ya, banyak perubahan yang dia dapatkan juga, dan hal-hal inilah yang membuat dia tidak pernah bisa melupakan kamu ya. Dan ini adalah orang-orang yang tidak pernah bisa melupakan para sahabat Capricorn. Terima kasih untuk para sahabat Capricorn yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.